Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kajian hadis. Sekarang hadis ke-81. Teman-teman bisa lihat dari nomor ini. Dari sini nanti kita bahas sampai ke 90. Ofan ini 70 ya. Ini kita dari sini. Kita besar sedikit. Habis ke qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ini perhatikan dari hadis ke-81. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamma fujurul 'abdi malaka 'ainaihi fabaka bihima mata syaa." Apabila kefasikan atau keburukan seorang hamba itu memuncak, malaka 'ainaihi, maka ia menguasai kedua matanya. Fabaka bihima mata syaa. Ia menangis kapanpun ia yang mau. Ya, jadi dia bisa menangis ya kapan saja gitu. Dia bisa bersandiwara dengan mudah gitu. Nah, itulah salah satu ciri-ciri orang yang fasik gitu. Begitu mudah ia berakting lah gitu. Hadis ini diriwayatkan dari rawahu Ibnu Addi an Uqbah bin Amirin. Sekarang hadis ke-82. Idza taraka al-'abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila seorang hamba meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka ia telah memutuskan lancarnya rezeki lah gitu bagi dirinya gitu. Rawahu ad-Dailami. Terus hadis ke sebelum itu kita ambil pelajarannya. Ketika kita memutuskan doa bagi kedua orang tua, itu otomatis akan mempersulit lancarnya rezeki bagi kita gitu. Maka dari itu janganlah kita meninggalkan doa kepada kedua orang tua kita, memberikan dia kesehatan, keselamatan, kepanjangan umur, kebarokahan, dan tentu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis selanjutnya, idza jama'a ahadakum imra'atahu fala yatanahha hatta taqdi hajataha kama yuhibbu an yaqdi hajatahu. Apabila di antara kalian ingin menjamak atau mencumbui istrinya, maka janganlah ia menyingkir hatta taqdi hajataha, hingga ia menyelesaikan hajatnya itu seorang istri, sebagaimana kama yuhibbu an yaqdi, sebagaimana ia ingin cepat menyelesaikan hajatnya gitu, atau birahinya lah gitu. Biar fair lah gitu. Di sini diriwayatkan dari rawahu Ibnu Addi an Talaq. Selanjutnya hadis ke-84, idza hadartum mautakum fa'aghmidul basara. Apabila salah satu di antara kalian menghadiri atau menyaksikan orang yang mati gitu, lalu kalian melihat dia ini sedang membuka matanya ya, fa'aghmidul basara, maka tutuplah matanya atau pejamkanlah matanya. Fa innal basara yatba'ur ruha wa qulu khairan. Karena pandangannya itu mengikuti ruhnya di bawah gitu. Dan katakanlah atau berdoalah baginya, yakni kebaikan. Ya, misalnya kita mendoakan semoga
ia mendapatkan ridha Allah, kelapangan kuburnya gitu. Apabila dia berdosa, kita memohonkan ampun kepadanya agar diampuni dosa-dosanya gitu. Kenapa? Fa innal malaikata tu'amminu ala ma yaqulu ahlul maiti. Ya, karena malaikat mendoakan atau mengaminkan orang yang mendoakannya gitu kepada si mayat ini. Rawahu Ahmad an Shidad bin Ausin. Terus selanjutnya hadis ke-85. Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad, dengan ijtihadnya itu dia benar, maka baginya 2 pahala. Pertama, dia menyelesaikan masalah orang yang memiliki masalah. Kedua, dia benar dalam pemutusannya gitu, dalam pengadilannya lah gitu. Sebaliknya, wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ia menghukumi atau mengadili yang salah gitu, maka baginya 1 pahala saja gitu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya, nah ini penting ini. Idza khatamal abdul qur'ana shalla alaihi 'inda khatmihi sittuna alfa malak. Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, maka 6.000 malaikat akan berselawat kepadanya atau mendoakan kepadanya ketika ia sedang menghatamkan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an ini memiliki jumlah 6.000 ayat sekian lah gitu. Maka setiap ayat-ayat yang telah kita baca ini akan mendoakan kita, memohonkan ampun kan kepada kita atau berselawat pada kita. Nah, ini penting kita ketahui bagi para pecinta atau ahbabul Quran. Hadis ini diriwayatkan dari Rawahu ad-Dailami an Amru bin Syuaib. Terus selanjutnya, idza kharaja ahadakum ila safarin falyuwaddi' ikhwanahu. Apabila salah satu di antara kalian hendak pergi bersafar gitu, pergi jauh gitulah, kehendaknya ia berpamitan kepada saudara-saudaranya. Fa innallaha ja'ilun lahu fi du'aihim al-barakah. Karena Allah menjadikan di dalam doa mereka itu keberkahan. Ya, jadi perjalanannya itu menjadi bermanfaat lah gitu. Rawahu Ibnu Asakir an Zaidin bin Arqam. Selanjutnya, idza dakhala ahadakum ila al-qaumi fa awsi'a lahu falyajlis. Apabila salah satu di antara kalian menghadiri suatu kaum, lalu ia memberikan ruang tempat duduk, maka hendaknya ia duduk di sana gitu. Fa innama hiya karamatun minallahi akramahu biha akhuhul muslim. Karena di situ Allah memuliakan hamba itu sebagaimana ia dimuliakan oleh saudara muslimnya. Fa illam yuwassi' lahu falyanzur aw sa'aha makanan falyajlis fihi. Namun apabila ia tidak mendapati tempat duduk dan tidak diberikan ruang tempat duduk, maka hendaknya ia melihat tempat yang memungkinkan tempat dia duduk, maka duduklah dia di sana gitu. Jangan sembarangan kita
uh, masuk-masuk di tengah-tengah tempat majelis gitu ya. Rawahul Haris an Abi Syaibah Al-Khudri. Terus idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaumi dakhala bi rizqihi. Apabila seorang tamu datang ke suatu kaum, terus ia datang atau masuk dengan membawa rezeki. Wa idza kharaja, terus ketika ia keluar, kharaja bi maghfirati dzunubihim. Maka ia keluarnya itu akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya gitu. Nah, ini salah satu adab ketika kita bertamu. Jangan kita bertamu dengan tangan kosong ya. Karena apapun yang kita bawa itu merupakan kita menarik pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir adalah idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat kasur atau tempat tidur, fa'abat, lalu istrinya ini menolak. Fabata wa huwa ghadbanu 'alaiha. Tolakannya itu sedangkan suaminya ini dalam keadaan marah gitu ya. Ketika dia tidur ya. La'anathal malaikatu hatta tusbihah. Maka malaikat ini akan melaknatnya sepanjang tidurnya hingga ia bangun dari tempat tidurnya. Nah, ini penting untuk bagi kaum Hawa untuk memperhatikan hadis ini. Untuk ya khususnya untuk yang pasturi ya, pasangan suami istri. Ketika dia diajak, maka janganlah ia menolak, karena berhati-hatilah di situ. Ketika ia menolak, maka malaikat akan melaknatnya. Hadis ini diriwayatkan dari Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.